Pemirsa, kita telah tiba di penghujung segmen dan dialog kembali kami lanjutkan bersama Pak Nirwono Yoga, pengamat perkotaan yang telah tergabung bersama kami di ujung telepon. Pak Nirwono, untuk pengelolaan dari rumah susun sendiri, apakah mungkin ini harus diserahkan kepada pihak lain agar kemudian misalnya Pemprov DKI Jakarta fokus dalam pembangunan fisiknya saja, tapi begitu pengelolaan dan juga pengawasan ada pihak lain misalnya yang dilibatkan? Ya, yang pertama perlu kita garis bawahi bahwa pembangunan rumah susun ini kan tujuannya untuk sosial, artinya untuk memberikan kepada masyarakat lah ya. Nah, untuk itu pengelolaan sebenarnya untuk saat ini saya rasa masih belum perlu untuk diserahkan kepada pihak swasta, kecuali dinas bisa menunjuk kepada pihak ketiga untuk kepada manajemennya, gitu ya, manajemen pengelolaan rumah susun, tapi tetap di bawah pengendalian ataupun pengawasan dari dinas perumahan. Jadi tetap misinya adalah misi sosial. Kalau itu sepenuhnya nanti diberikan kepada pihak ketiga atau swasta, yang perlu dikawal nanti jangan sampai ini menjadi komersialisasi. Betul. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk sekarang ini saya rasa belum bisa sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta. Jadi tetap masih tanggung jawab dari dinas perumahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan itu, maka langkah-langkah seperti pemberantasan mafia rusun ini penting untuk dilakukan karena ini akan memberi atau membangun kepercayaan kepada penghuni dan kepada masyarakat umum. Nah, di sini tentu untuk saat ini kan lebih kepada penertiban, artinya dinas perumahan bisa menunjukkan ketegasan kepada penghuni maupun mafia rusun tadi bahwa saat ini sudah tidak akan ada lagi mafia rusun. Nah, ini menarik karena nanti kalau ini yang bisa terwujud, maka masyarakat akan lebih tertarik atau terdorong untuk mau tinggal di hunian vertikal dalam arti rusun. Karena apa? Suka tidak suka dalam 20 tahun ke depan, hunian vertikal seperti rumah susun ini akan diminati oleh masyarakat. Nah, kalau praktek-praktek tadi dengan praktek yang bersih, profesional, dan kemudian pelayanan yang bagus, saya rasa setiap kali ada pergeseran ataupun relokasi warga dari bantaran kali, waduk resitu ke rumah susun tidak akan menghadapi kendala sosial seperti sekarang. Baik, Pak Nirwono, ini dari segi aturan untuk warga sendiri sudah kemudian sebetulnya cukup ketat karena KTP-nya harus sesuai dengan lokasi rusun dan selain itu harus sesuai dengan data yang ada di Bank DKI. Artinya kalau ingin direkayasa nanti data di Bank Indonesia tidak bisa kemudian direkayasa seperti itu. Dan kemudian tadi kita ketahui dari internalnya sendiri dari Pemprov sudah ada kemudian pihak-pihak yang bermain dan kemudian dipenjarakan. Apakah kemudian praktek-praktek seperti ini yang sudah kemudian diimplementasikan di lapangan bisa memutus praktik ataupun mata rantai dari mafia rusunawa sendiri? Ya, salah satu untuk menjamin supaya tidak akan ada lagi praktek-praktek mafia rusun tadi, maka sistem yang harus dibenahi ya. Jadi sistemnya lebih kepada sistem menggunakan teknologi informasi. Artinya gini, data yang masuk KTP rusun yang masuk hingga nanti perjanjian dan pembayaran itu semua dilakukan dengan menggunakan taruhlah seperti e-government gitu umpamanya ya. Jadi sistemnya pakai e-money, kemudian e-government, e-administration gitu ya. Sehingga semua terdata dengan jelas. Sehingga kalau ada oknum-oknum yang akan bermain akan sulit dengan adanya transparansi proses-proses administrasi tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi target dalam waktu pendek ini kalau Bu Ika bisa berhasil menuntaskan 2.000 sisa unit rumah susun yang diduga menjadi praktik mafia rusun ini bisa dikatakan ini akan menjadi prestasi kinerja bagi dinas perumahan. Artinya kalau tadi kita katakan oke, ini tinggal 2.000 dalam waktu 3 bulan ini tuntas, maka 3 bulan ke depan sudah bisa dikatakan bahwa seluruh unit rumah susun yang ada di Jakarta bebas dari mafia rusun. Nah, kalau ini terjadi, maka 3 bulan berikutnya adalah kita bisa membenahi secara keseluruhan, mulai dari pembenahan, pelayanan, dan pengelolaan rusun yang lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Nirwono, terima kasih telah bergabung sama kami dalam dialog pagi. Bu Ika, ini artinya untuk target ini kan ada 2.000 unit rumah susun yang kemudian masih bermasalah seperti itu karena diduga dikelola oleh mafia rusun. Ini targetnya selesai kapan, Bu? Ya, saya sementara mau menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Nirwono. Saya sependapat sekali. Beliau ini ternyata sangat pakar sekali seperti itu. Dan sebenarnya Pak Gubernur juga sudah lakukan, Mbak.
untuk pertama untuk tertib administrasi, kami masukkan data-data rusun itu ke dalam smart city. Ini adalah sebagai kontrol masyarakat juga, siapa sih yang ada di dalam rusun itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi pembayaran kami sudah melakukan auto debit. Ya, warga rusun harus membayar melalui auto debit. Jadi kami tidak lagi menarik uang recehan seperti itu yang recehannya bisa gelinding kemudian hilang ya. Ini sudah tidak ada Artinya lagi. teknologi informasi sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Kemudian auto debit juga sudah dilakukan. Mungkin ya karena belum semuanya tuntas. Karena ada itu tadi, ada yang mafia-mafia seperti itu yang memang tidak punya keinginan untuk melakukan ataupun tertib administrasi, dia berharap mungkin dia bisa lagi menjual-jual itu. Nah, ini target 3 bulan saya coba untuk lakukan itu supaya rusun clear. Artinya ya, bulan September akhir tahun ya, sudah clear. Saya berharap untuk seperti itu. Karena nanti data-data sudah harus masuk tepat sesuai dengan apa yang ada di smart city. Ya, kemudian juga transparansinya akan seperti apa Bu ketika kemudian mungkin publik ingin mengetahui bagaimana ini perkembangan dari rumah susun terutama mafia rusun dari 2000 ini transparansinya akan seperti hanya apa? Tinggal nanti datanya ada di smart city. Apakah sesuai? Ya, misalnya Mbak Rara ada di Marunda misalnya, apakah nama Mbak Rara ada di situ? Nah, termasuk juga seluruh unit kami yang ada itu terdata di smart city dan harus sesuai. Ya, misalnya Mbak Rara ada di Marunda, kemudian di blok 1 nomor 1 misalnya, ya betul ada Mbak Rara di sana. Nah, dari 14.000 itu kami berharap itu sudah clear. Ya. Akhir tahun. Akhir tahun harapan kami. Target dari Pemprov seperti itu ya. Untuk ini, bisa diselesaikan. Dan setelah itu follow up-nya akan seperti apa? Nah, follow up-nya ini kalau membangun rumah susun kan mudah, Mbak. Ya kan membangun. Tapi melakukan pemberdayaan, ya melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap mereka ini sangat penting. Supaya mereka juga bisa tidak hanya sebatas dipindahkan, ya kemudian mereka kita tinggal, tidak. Nah, ini ke depan yang harus dilakukan oleh kita. Jadi melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan. Artinya pembedahannya secara komprehensif tidak hanya untuk warga, tapi juga di dalam internal juga kemudian ada yang dibenahi dan juga diawasi. Demikian seperti juga, itu ya. Seperti itu, Mbak. Pastinya itu. Kita harapkan dengan langkah-langkah dari Pemprov ini tidak ada lagi mafia yang berani bermain untuk memperjualbelikan harapan saya begitu, rusun, Mbak. Ya, ini adalah bagian dari sosialisasi supaya mereka juga jera, karena juga Kapolda, kemudian Kapolres, semua sudah bergandengan tangan untuk bisa turut membantu menyelesaikan masalah-masalah mafia-mafia rusun ini. Baik, terima kasih Bu Ika telah bergabung sama kami dalam dialog pagi. Selamat pagi Bu.